Ruang dan waktu itu 4 dimensi, 3 dimensi untuk ruang, 1 lagi untuk waktu. Dimensi keempat tak bisa dipisahkan dari 3 dimensi, seperti 3 dimensi yang tak bisa dipisahkan dari 2 dimensi. Semua yang pernah kita lihat selama ini adalah 3 dimensi, atau dimensi yang lebih rendah lagi. Dikarenakan kita adalah makhluk 3 dimensi dan kita terjebak dalam dunia 3 dimensi, jadi mata kita hanya bisa melihat benda di dimensinya atau dimensi yang lebih rendah lagi. Sedangkan untuk dimensi yang lebih tinggi kita tidak bisa melihatnya. Namun, seperti apa wujud 4 dimensi dan apa yang terjadi jika kita menjadi makhluk 4 dimensi? Secara umum, dimensi adalah arah suatu benda dapat bergerak. 0 dimensi hanya sebuah satu titik, tak bisa bergerak kemana-mana. 1 dimensi adalah sebuah garis atau panjang. Makhluk 1 dimensi hanya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Di 2 dimensi kita mendapatkan panjang dan lebar. Dengan kata lain, sebuah bidang datar. Makhluk di 2 dimensi hanya bisa bergerak ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Di 3 dimensi, kita mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi. Makhluk 3 dimensi dapat bergerak ke depan, belakang, kiri, kanan, bawah, dan atas. Dan dimensi keempat adalah panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Jika kita makhluk 4 dimensi, kita mampu bergerak ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan pergerakan waktu. Kita dapat berteleportasi dimanapun yang kita inginkan tanpa membuang waktu sedikit pun. Kita dapat mengambil benda apapun, tidak peduli walaupun di planet yang jauh sekalipun. Dengan kata lain, kita dapat menembus ruang dan waktu. Kita juga dapat melihat waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah sama bagi kita. Bahkan kita mampu melihat depan, samping, belakang, atas, bawah, dan isi suatu benda secara bersamaan. Tapi makhluk 3 dimensi tidak akan bisa melihat kita. Kita menjadi gaib. Mungkin terdengar tidak masuk akal ya. Konsep 4 dimensi itu hal yang sulit untuk dimengerti dan tidak masuk akal. Tapi itu adalah hal yang nyata. Dunia yang kita ketahui dikendalikan oleh yang namanya waktu, yang merupakan bagian dari dimensi keempat. Kesimpulannya adalah dimensi yang lebih tinggi dapat mengendalikan dan mempengaruhi dimensi yang lebih rendah. Jika kita menaruh apel di dunia 2 dimensi, maka mereka hanya bisa melihat sebagian kecil dari apel. Apel akan terlihat seperti sebuah garis dikarenakan mereka tak memiliki tinggi. Dengan kata lain, makhluk 2 dimensi tak bisa melihat bentuk 3 dimensi apel. Mereka takkan bisa memahaminya, sama seperti kita makhluk 3 dimensi yang tak bisa melihat waktu atau 4 dimensi. Jika semua prinsipnya sama, maka 4 dimensi pasti bisa diproyeksikan ke dalam 3 dimensi. Sama seperti kita melihat gambar 3 dimensi di layar HP atau foto yang merupakan sebuah bidang datar atau 2 dimensi. Displayed on a 2-dimensional monitor. In 3 dimensions, it is not possible to have 4 axes, each of which is 90 degrees to the other 3. And as with 3 dimensions on a 2-dimensional monitor, we can accept that this is a representation of 4 dimensions. Contoh lainnya yang lebih sederhana adalah kita melihat bayangan dari kubus 3 dimensi berbentuk 2 dimensi. Dengan cara yang sama, kita mampu melihat bayangan 4 dimensi dalam bentuk 3 dimensi. Dengan kata lain, kita dapat sedikit memperkirakan bentuk dari 4 dimensi.
Saat membahas struktur skala besar alam semesta, para ahli astronomi senang mengatakan bahwa ruang itu melengkung atau tidak ada pusat di alam semesta. Itu terhingga tapi tak terbatas. Apa sih yang mereka bicarakan? Mari kita bayangkan. Kita menghuni negeri asing yang setiap orang di sana benar-benar datar. Contoh Edwin Abbott, kita menyebutnya flatland, negeri datar. Kita berlari-lari kian kemari, keluar masuk gedung datar, sibuk dengan urusan-urusan dan hubungan-hubungan datar kita. Setiap orang di negeri datar punya lebar dan panjang, tapi tidak memiliki tinggi. Kita mengerti kiri dan kanan, maju dan mundur, tapi tidak punya pengetahuan, tak sedikit pun mengenal naik dan turun. Kecuali para ahli matematika datar, mereka mengatakan, dengar, ini gampang sekali. Bayangkan kiri dan kanan, bayangkan maju dan mundur. Sejauh ini, apakah oke? Sekarang, bayangkan dimensi lain, tegak lurus terhadap dua dimensi lainnya. Lalu kita membalas, apa yang kau bicarakan? Tegak lurus terhadap dua dimensi lainnya? Tunjukkan mana dimensi ketiga. Di mana dimensi ketiga? Tak seorang pun yang mendengar ahli matematika. Pada suatu hari, makhluk tiga dimensi, misalnya berbentuk seperti apel, muncul di dunia datar, melayang-layang di atasnya. Setelah memperhatikan makhluk bujur sangkar yang sangat menarik dan menyenangkan sedang memasuki rumah datarnya, apel tersebut memutuskan demi persahabatan antar dimensi untuk menyapa. Apel berkata, "Hai, apa kabar?" Sapa pengunjung dari dimensi ketiga itu. "Saya pengunjung dari dimensi ketiga." Makhluk bujur sangkar yang malang itu memandang ke sekeliling rumahnya yang tertutup dan tidak melihat siapa-siapa. Yang lebih buruk lagi, menurutnya, sapaan yang berasal dari atas itu seakan-akan keluar dari tubuh datarnya sendiri. Dia mungkin mengingatkan dirinya sendiri bahwa kegilaan mengalir di keluarganya. Jengkel karena dianggap sebagai penyimpangan kejiwaan, apel itu turun ke negeri datar. Kini makhluk tiga dimensi bisa ada di negeri datar. Hanya saja cuma sebagian, hanya seirisan melintang yang dapat dilihat. Hanya titik-titik kontak dengan bidang permukaan negeri datar. Apel yang merayap di negeri datar mula-mula akan tampak sebagai titik, lalu sebagai potongan-potongan yang nyaris berbentuk lingkaran, dan makin lama makin membesar. Bujur sangkar melihat satu titik yang muncul di ruang tertutup dalam dunia dua dimensinya, dan perlahan-lahan tumbuh menjadi hampir lingkaran. Makhluk yang aneh dan berubah bentuk tiba-tiba muncul. Merasa ditolak dan tak senang dengan ketidakpekaan dunia yang sangat datar, apel itu menabrak satu bujur sangkar, sehingga si bujur sangkar melayang-layang dan berputar-putar ke dalam dimensi ketiga yang misterius. Mula-mula si bujur sangkar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, benar-benar di luar pengalamannya. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dia melihat negeri datar dari sudut pandang yang aneh. Atas, dia dapat melihat ke dalam ruang yang tertutup. Dia dapat melihat kawan-kawan datarnya. Dia sedang melihat alam semesta dari perspektif yang unik dan sangat mengena. Bepergian dengan dimensi lain memberikan keuntungan tak terduga, semacam penglihatan X-ray. Akhirnya, seperti daun yang berguguran, bujur sangkar kita perlahan turun ke permukaan dari sudut pandang teman-temannya di negeri datar. Dia menghilang secara misterius dari ruang tertutup, lalu tiba-tiba muncul lagi dengan mengejutkan. "Astaga!" seru mereka. "Apa yang terjadi kepadamu?" Dia menjawab, "Tadi saya di atas." Mereka menepuk-nepuk sisinya dan menghiburnya. Delusi selalu mengalir dalam keluarganya. Saat berpikir antar dimensi, kita tidak perlu membatasi diri pada dua dimensi. Kita dapat meniru Abbott
dan membayangkan dunia satu dimensi. Setiap orang hanyalah sepotong garis atau bahkan dunia ajaib berdimensi nol, yaitu titik. Tapi mungkin yang lebih menarik adalah pertanyaan mengenai dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Mungkinkah ada dimensi fisik keempat? Bisakah kita membayangkan membuat kubus dengan cara sebagai berikut? Ambil sepotong garis dengan panjang tertentu, lalu gerakan dengan jarak yang sama dengan panjangnya, dan arah tegak lurus dengan dirinya sendiri. Dengan cara itu akan terbentuk bujur sangkar. Gerakan bujur sangkar dengan jarak yang sama dengan panjang sisinya dan arah tegak lurus dirinya sendiri. Dan kita dapatkan kubus. Kita tahu kubus membentuk bayangan yang biasanya kita gambarkan sebagai dua bujur sangkar yang sudut-sudutnya terhubung. Bila kita mengamati bayangan kubus dalam dua dimensi, kita perhatikan bahwa tidak semua garis terlihat sama dan tidak semua sudut tegak lurus. Objek tiga dimensi belum pernah digambarkan dengan sempurna dalam perubahan bentuknya menjadi dua dimensi. Inilah harga yang harus dibayar bila kehilangan dimensi dalam proyeksi geometri. Sekarang, ambil dan bawalah kubus tiga dimensi kita di sudut yang tegak lurus dengan dirinya sendiri, bergerak melalui dimensi fisik keempat, bukan arah kiri kanan, bukan maju mundur, bukan atas bawah, tapi secara simultan tegak lurus ke semua arah itu. Dengan cara tersebut, kita menciptakan hyperkubus 4 dimensi atau disebut tesseract. Saya tidak dapat menunjukkan tesseract kepada Anda karena kita terperangkap dalam 3 dimensi. Apa yang saya bisa tunjukkan adalah bayangan tesseract dalam 3 dimensi. Bayangan tesseract mirip dengan dua kubus bersarang yang semua sudutnya terhubung dengan garis. Sedangkan pada tesseract yang sebenarnya dalam 4 dimensi, semua garis tersebut akan sama panjang dan semua sudutnya akan tegak lurus. Bayangkan alam semesta seperti negeri datar, kecuali bahwa tanpa sepengetahuan penghuninya, alam semesta dua dimensi mereka melengkung melalui dimensi ketiga. Ketika orang-orang negeri datar bepergian tak begitu jauh, alam semesta mereka tak cukup datar. Tapi bila salah seorang di antara mereka berjalan cukup jauh sepanjang apa yang tampak sebagai garis yang benar-benar lurus, dia menemukan misteri besar. Meskipun dia belum menemui palang perintang dan belum pernah berbelok, entah bagaimana dia telah kembali ke tempat semula. Alam semesta dua dimensi pastilah telah melengkung, membengkok atau membelok melalui dimensi ketiga yang misterius. Dia tidak dapat membayangkan dimensi ketiga, tapi dia dapat menyimpulkannya. Tambahkan semua dimensi dalam uraian ini satu persatu, dan Anda berada dalam situasi yang mungkin berlaku pada kita. Di manakah pusat alam semesta? Adakah tepi alam semesta? Ada apa di luar itu? Di alam semesta dua dimensi yang melengkung melalui 3 dimensi, tidak ada pusat. Paling tidak bukan di permukaan bola. Pusat alam semesta yang demikian bukan di dalam alam semesta. Pusatnya berada di dimensi ketiga dan tidak dapat diakses, yakni di dalam bola. Meskipun area di permukaan bola itu luas, tidak ada tepi di alam semesta ini. Terhingga tapi tidak terbatas. Makhluk datar tidak dapat keluar sendiri dari dua dimensinya. Tambahkan semua dimensi satu persatu, dan Anda akan berada dalam situasi yang mungkin berlaku bagi kita. Alam semesta bola, hypersphere, 4 dimensi, tanpa pusat dan tepi. Mengapa semua galaksi tampak menjauhi kita? Bola hyper mengembang dari satu titik seperti balon 4 dimensi yang ditiup. Ketika menciptakan lebih banyak ruang di alam semesta, beberapa saat setelah mulainya pengembangan alam semesta, galaksi-galaksi terkondensasi dan menyebar di permukaan bola hyper. Ada ahli astronomi di tiap galaksi.
dan cahaya yang mereka lihat juga terperangkap di permukaan melengkung bola Hyper. Saat bola itu mengembang, ahli astronomi di galaksi manapun akan mengira semua galaksi lainnya bergerak menjauhinya. Tidak ada kerangka acuan yang istimewa. Sepanjang yang kita ketahui, pandangan bahwa alam semesta terlihat kurang lebih sama dari manapun kita melihatnya. Semakin jauh galaksi, semakin cepat galaksi itu bergerak menjauh. Galaksi-galaksi melekat dan terikat di ruang, sedangkan ruang itu sendiri mengembang. Untuk pertanyaan di manakah lokasi terjadinya ledakan besar di alam semesta sekarang? Jawabannya jelas, di mana-mana. Bila tidak ada cukup zat untuk mencegah alam semesta mengembang selamanya, alam semesta mestinya berbentuk terbuka, melengkung seperti pelana dengan permukaannya merentang, sampai ke tak terhinggaan dalam analogi 3 dimensi kita. Bila ada cukup zat, alam semesta berbentuk tertutup melengkung seperti bola dalam analogi 3 dimensi kita. Jika alam semesta tertutup, cahaya terperangkap di dalamnya. Pada tahun 1920-an, di arah yang berlawanan dengan M31, yaitu sebuah galaksi, para pengamat menemukan pasangan galaksi spiral yang jauh. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah mereka sedang melihat Bima Sakti dan M31 dari arah yang berlawanan, seperti melihat belakang kepala Anda dengan cahaya yang mengitari alam semesta? Kini kita tahu bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan pada 1920-an. Cahaya membutuhkan waktu lebih daripada umur alam semesta untuk mengitarinya. Selain itu, galaksi-galaksi berumur lebih muda daripada alam semesta. Tapi, bila alam semesta tertutup dan cahaya tidak dapat lolos darinya, mungkin tepat bila kita menggambarkan alam semesta sebagai lubang hitam. Jika Anda ingin tahu seperti apa keadaannya di dalam lubang hitam, lihatlah seluruh alam semesta. Ahli astronomi juga telah menyebutkan kemungkinan lubang cacing digunakan untuk berpindah dari satu tempat di alam semesta ke tempat lain tanpa harus melewati jarak yang membentang di antara keduanya. Melalui lubang hitam, kita bisa bayangkan lubang-lubang cacing ini sebagai terowongan yang menjalar melalui dimensi keempat. Kita benar-benar tidak tahu apakah lubang cacing ada, tapi seandainya ada, haruskah lubang cacing itu selalu terhubung dengan tempat lain di alam semesta? Atau mungkinkah lubang cacing terhubung dengan alam semesta lainnya? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada makhluk berbentuk 2 dimensi? Jawabannya ya jelas, tidak ada. Semua itu hanyalah analogi yang diciptakan oleh para ilmuwan untuk memahami dimensi keempat. Kalau begitu, apakah ada makhluk 4 dimensi? Entahlah, siapa yang tahu. Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.